hari ini diskusi atau berbagi mengenai peran customer service system ya dalam membangun brand. Kira setengah jam materinya, nanti habis itu kita diskusi, siapa tahu ada banyak masukan juga buat saya, buat teman-teman. Eh, Kalau hari ini terus terang ini materi sebenarnya banyak nih panjang. Jadi mungkin setelah hari ini kalau nggak selesai mungkin kalau ada waktu lagi nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan gitu. Karena ini materi yang memang agak berat dan panjang gitu ya. Jadi ini kan materinya peran customer service system dalam membangun brand gitu ya. Jadi berarti kita ngomong mengenai dua hal nih di sini. Satu kita ngomong mengenai brand dan kedua mengenai customer service system. Nah dari situ kemudian kita lihat intersectionnya apa namanya ketemunya di mana nih antara dua hal tersebut yang mungkin sekali lagi saat ini kita membahasnya masih secara luasnya aja gitu ya. Sebenarnya nanti menarik kalau kita punya waktu lebih lanjut diskusi juga teman-teman secara saya bisa banyak berbagi pengalaman gitu. Nomor satu, kalau kita ngomong brand, ya, brand itu orang bisa banyak mengartikan dan yang jelas mungkin satu hal yang semuanya setuju, brand itu bukan cuma logo, brand itu bukan cuma produk atau service, dan brand itu bukan cuma janji. Tapi bahwa dalam satu brand itu ada logo, ada memang produk yang akan bisa dikonsumsi atau jasa yang digunakan, ada janji-janji yang melekat kepada suatu produk atau jasa, dan juga ada impresi. Tapi memang bukan cuma itu gitu ya. Karena pada akhirnya ketika kita membangun suatu produk, bisnis gitu ya, ujung-ujungnya yang brand itu adalah ini saya ambil dari salah satu konsultan brand di Amerika gitu ya, dia bilang ujungnya yang menurut saya ini oke banget nih ini secara simpel. Brand adalah sebuah reputasi. Reputasi itu dapat dari hasil persepsi atau dibilang gut feeling gitu ya, perasaan customer terhadap produk, jasa atau perusahaan yang sedang kita bangun brandnya. Jadi kalau di sini ada 30 orang, berarti bisa ada 30 persepsi terhadap satu brand, gitu kan? Yang akhirnya selama persepsi bisa beda-beda. Selama persepsinya baik dan positif, itu akan membangun suatu brand karena akan menggunakan malah lagi yang diistilahnya kalau dibilang brand performance itu aware, loyal itu di mana kita punya customer sudah bolak-balik beli produk kita nggak lari kemana lagi. Kemudian advokasi gitu ya, advokasi di mana ketika pembeli kita atau pengguna brand kita malah menyarankan teman-temannya atau komunitasnya atau saudaranya untuk memakai brand yang sama gitu ya. Kalau dalam banyak pelajaran manajemen biasanya yang suka dipakai ini contohnya ini nih Harley Davidson. Penggunanya Harley Davidson itu memang sangat bangga sama produknya. Kemudian mereka selalu ngomong mengenai Harley Davidson kemana-mana gitu dalam kesehariannya gitu. Itu salah satu contoh dalam diskusi-diskusi atau manajemen kasus yang selalu diangkat dijadikan contoh untuk advokasi. Di sini juga mungkin banyak gitu ya yang seperti itu, ketika kita sudah loyal terhadap satu produk kemudian kita malah memang menyarankan kepada teman atau saudara untuk memakai hal yang sama. Jadi brand itu ya memang udah cerita sendiri yang memang panjang dan biasanya menjadi menarik karena ujungnya gini, ujungnya brand itu akhirnya adalah menjadi aset gitu kan ya. Kenapa menjadi aset? Karena memang bisa dinilai gitu. Jadi nilai itu beda dengan nilai perusahaan. Yang jelas memang tapi menyumbang besar kepada nilai perusahaan. Ini angka tahun 2018 yang saya pakai gitu ya. Tahun 2018 karena di situ Coca-Colanya masih jelas gitu. Ya, jadi kebanggaan karena Coca-Cola jadi saya ambil 2018. Dan dulu sih waktu mungkin 10 tahun yang lalu ketika perusahaan-perusahaan IT seperti Apple, Google ini belum terlalu kuat, Coca-Cola selalu di nomor satu sebagai brand termahal di dunia. Tapi sekarang memang yang menjadi brand-brand besar adalah brand-brand yang berhubungan dengan teknologi gitu ya. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Kalau lihat di sini contohnya gitu ya, Apple nilainya 182 dolar, 182 miliar dolar gitu ya. Itu kalau diuangin tuh wah nggak kebayang tuh uangnya berapa.
Dan itu berarti bukan membeli perusahaannya ya, bukan perusahaannya dibeli dengan tanahnya, dengan tokonya. Artinya kalau di sini mungkin siapa di sini salah satu peserta ini ada Resti Raka Siwi gitu. Resti mau beli nih Apple gitu ya, dia cuma dapat pengguna hak merek Apple, dia harus bayar 182 miliar dolar gitu. Itu powerfulnya suatu brand gitu. Jadi aset yang sebenarnya intangible asset. Makanya orang kemudian banyak berlomba-lomba untuk ya memang berlomba. Saya rasa jadi salah satu tujuan untuk membangun brand. Kemarin saya di salah satu baju muslim juga gitu ya, yang ketika kita mengalami kesulitan pada saat pandemi, brandnya itu masih laku ditawar orang beberapa miliar rupiah nilainya gitu. Jadi karena brandnya gitu ya. Makanya orang membangun brand karena akhirnya bisa menjadi aset. Nah, setiap bisnis, setiap teman-teman di sini mungkin juga yang kalau membangun bisnis atau sedang membangun bisnis, yang dibangun brandnya apa sih? Gitu ya. Kita bisa bangun brand atas satu produk atau service, bisa juga kalau memang bukan nggak produksi misalnya, nggak menjual produk, cuman membeli dan menjualkan, bisa juga tokonya gitu ya, atau perusahaannya seperti Matahari gitu ya. Jadi Matahari yang dibangun gitu. Atau kalau sekarang banyak kan, banyak pembicara, banyak coach, banyak yang dengan berkembangnya dunia internet, banyak yang membangun personal branding. Dan itu semua yang akhirnya diharapkan ke depan akan mempunyai nilai atau daya tarik atau ujung-ujungnya trust dari konsumen gitu. Ini saya kira cepet-cepet dulu, kalau nggak ngerti nanti tolong komen aja ya, kasih tahu. Terus ada, saya masuk ke materi customer service. Ya. Ada jargon yang lama yang mengatakan pembeli adalah raja. Mungkin pernah dengar atau pernah ada yang mengatakan atau mengajarkan demikian gitu ya, atau memang ketika kita berjualan juga kita menganggap pembeli adalah raja gitu. Kenapa? Karena pembeli kita adalah pembuat keputusan yang bisa rasional maupun emosional. Dia beli sesuatu itu belum tentu rasional, bisa jadi karena emosional gitu ya. Pembeli kita mempunyai banyak pilihan. Hampir sekarang setiap produk apapun juga ketika bagus laku akan keluar produk lainnya menjadi pilihan buat konsumen. Kemudian dia subjektif atas keunggulan suatu produk gitu. Jadi kalau dia bilang ini lebih bagus dari yang satu, belum tentu yang lain mengatakan yang sama. Jadi ada unsur subjektivitasnya dari si pembeli kita. Kemudian ada naluri yang mendasar yang pada dasarnya orang tuh ingin dilayani, mungkin juga ingin melayani gitu ya. Yang kuat lagi, kenapa kita harus menganggap pembeli adalah raja, karena word of mouth yang mungkin juga lebih kuat kadang-kadang dari iklan, atau memang lebih kuat dari iklan gitu. Jadi kayak bermata dua itu, kalau dia bilang bagus, dia rekomendasi bisa jadi bagus, tapi kalau dia bilang jelek bisa efek jelek juga gitu ya ke produk atau brand kita. Kemudian sekarang ya terutama dengan adanya sosmed yang kuat, memang masing-masing dengan follower masing-masing, dengan networking masing-masing memang punya kerajaan informasi masing-masing gitu ya. Jadi kalau di grupnya mungkin dia bilang, ini nggak recommended gitu. Bisa jadi 50% dari followernya atau grupnya bisa jadi nggak akan masuk ke atau membeli produk yang dibilang nggak recommended gitu. Jadi memang kalaupun ini sebenarnya jargon yang udah lama ketika saya masih kuliah, waktu kuliah ekonomi. Tapi rasanya tetap masih applicable, bahkan lebih applicable lagi sekarang justru dengan adanya sosmed nih gitu. Ini slide-nya kelihatan nggak ya? Jelas ya? Ya. Nah, karena pembeli kita adalah raja dan tetap harus di-treat sebagai raja ya. Jadi kita harus penuhi kebutuhan mereka dengan sepenuh hati gitu. Ini ada hot gitu. HubSpot itu salah satu marketing besar atau konsultan marketing besar di Amerika juga. Dari surveinya mengatakan 80% pembeli itu ya berharap kalau mereka posting dibalas dalam 24 jam gitu. Jadi kalau ini pasti hubungannya dengan komplain gitu ya. 50% akan berhenti membeli kalau tidak bisa jawab postingan yang negatif. Artinya kalau dia bilang ini begini, saya terima barangnya nggak sesuai dengan janjinya. Kalau tidak dijawab segera, 50% mungkin akan berhenti memakai produk kita lagi gitu.
Jadi itu powerfulnya dunia sosial media sekarang gitu. Nah, kalau kita bisa membuat pembeli kita happy, ya ini standar ya, maunya kita kalau dia happy dia beli kemudian jadi member gitu. Kalau member kemudian potensi membeli kembali, kemudian jadi loyal dan bisnis bertumbuh gitu. Sehingga memang bagian dari tugas kita kalau kita berbisnis memang perlu membangun ekosistem membahagiakan orang gitu ya. Karena ekosistem kenapa? Ya ini mungkin topik yang lain ya. Kalau kita ingin customer kita happy, kita mesti punya tim yang happy, happy juga dalam melayani gitu ya. Karena itu juga kuncinya. Kalau tim kita bete aja ya gimana mau bikin customer happy kan gitu salah satunya. Jadi memang tugas kita adalah membangun ekosistem happiness, ekosistem bahagia, ekosistem gembira ria gitu ya. Eh, itu bagian dari pekerjaan kita sebagai pebisnis gitu. Oke, ini dalam melayani itu kita bilang pembeli adalah raja, tetap ada dua mata koin gitu biasanya. Kita bilang atau pebisnis atau mungkin bos bilang pokoknya apapun customer mau ya kita kasih gitu ya. Karena kita harus mendeliver promise kita sesuai dengan brand kita gitu kan. Deliver gitu, janji kita harus dijalankan gitu. Apa yang customer mau, kalau komplain apa kasih gitu ya. Tapi masalahnya selalu jadi barrier itu menjadi hambatan atau pertimbangan adalah kalau bisa costnya jangan tinggi-tinggi gitu. Jadi kita pengen ngasih semuanya, pengen bisa memuaskan customer, tapi kita pengen selalu juga pada cost yang low atau rendah gitu. Itu menjadi sebenarnya paradoks sih enggak, cuman memang selalu akan menjadi dua mata koin dalam menjalankan bisnis gitu ya, roda bisnis kita gitu. Ini ketika kita ngomong customer service system gitu ya, yang diukur apa sih gitu ya? Yang diukur adalah memang kalau ada KPI semacam peningkatan customer service level, kita maunya naik gitu ya. Nah, dalam bisnis seperti kayak di Coca-Cola atau di Danone atau di beberapa perusahaan multinasional memang mereka mengenal namanya DIFOT gitu ya. Delivery in full on time. Jadi setiap order dari customer itu di tracking, dilihat kita udah bisa mengantar nggak sesuai dengan waktu dan jumlah yang tepat. Nah, itu diukur gitu. Itu jadi salah satu patokan. Dan kedua kemudian cost-nya kalau bisa turun gitu, sehingga itu selalu menjadi dua hal yang menjadi patokan ketika kita ngomong customer service system ya. Service level kita naik tapi kalau bisa cost-nya turun gitu. Dalam kata-katanya jadi saya katakan proses pengadaan produk gitu ya untuk memenuhi order dari customer sehingga order terpenuhi secara on time dan sesuai jumlahnya. Ya, jadi kalau ada yang order 10 kita cuma bisa kasih 5, berarti itu service levelnya nggak masuk karena mintanya 10 dikasih 5 kan gitu loh. Kalau mau dibuat matriks atau perhitungannya. Cuman saya nanti nggak masuk ke sana dulu itu ya. Terus proses pemenuhan order dilakukan dengan biaya seminimal mungkin gitu ya. Karena ya ini cost gitu ya. Selalu terasosiasi dalam proses pengadaan produk gitu. Eh, Kemudian gini, kita masuk ke dalam dunia sehari-harinya kita gitu ya. Dimana kalau teman-teman berbisnis pasti membangun aset di channel gitu ya. Channel itu ada offline, yang besarnya ada online. Kalau offline mungkin buka toko gitu ya. Kalau online itu ya kita punya web, kita punya sosmed, kita punya IG gitu ya. Kita jualan di sana. Jadi channelnya kalau besarnya sekarang mungkin offline online gitu ya. Dan dua-duanya adalah tempat berinteraksi gitu ya. Dan ketika kita punya toko atau kita punya sosmed, sebenarnya itu adalah kita membangun aset, ya kan? Karena pada dasarnya itulah aset kita. Apakah tokonya itu kita beli secara properti atau kita sewa gitu. Tapi itu sesungguhnya adalah aset yang kita bangun sebagai tempat transaksi gitu ya. Nah, ini customer itu kan
Gini, transaksi itu jadi ketika customer datang ke channel, ke tempat transaksi baik offline maupun online yang kemudian. Jadi ini gambarnya agak banyak nih teman-teman ya. Cuman poinnya tadi gini, saya bilang kita berbisnis, dalam bisnis kita membuat planning, dalam membuat merencanakan dari awal atau di tengah-tengah, salah satu yang pasti menjadi pertimbangan adalah strategi channel gitu ya. Kalau teman-teman mungkin di sini berbisnisnya banyak yang online, mungkin mulainya online, tapi banyak bisnis yang mulainya online, akhirnya ketika punya uang juga larinya ke offline, gitu kan. Begitu juga kalau sekarang sih kalau online udah mandatori, kayaknya semua orang berbisnis melalui online. Nah, jadi channel itu adalah tempat bertemunya antara customer dan bagaimana perusahaan mengadakan barang. Nah, kan kalau customer datang itu datang ke tempat kita baik melalui web ataupun melalui Shopee ataupun datang ke toko gitu ya. Dia pesan barang nih, apapun barang yang teman-teman jual gitu ya. Dan tugas kita sebagai pebisnis adalah menyediakan barang yang dipesan dan kemudian mengantarkan sesuai pesanan gitu. Simpelnya paling tidak yang namanya teman-teman yang mau membeli barang kita itu atau customer yang mau membeli barang kita itu maunya paling tidak dia pesan 10 dapat 10, dia mau warna merah dapatnya warna merah. Nah, tapi proses sebenarnya gini, kalau sebelah kiri gitu ya, operasional itu gini, pengadaan barang itu sebenarnya kan nggak sesimpel apa namanya gitu aja ya, kecuali mungkin teman-teman yang mulai berbisnisnya dengan dropship itu pun mungkin kan nggak mengadakan barangnya juga tetap aja ada satu proses yang mungkin tidak produksi ya, tapi kan kemudian ada proses yang mungkin harus dilalui. Nah, proses itu yang memang harus dikenali nih gitu loh. Proses operasional ini yang harus dikenali bahwa gitu ya. Operasionalnya kita harus istilahnya apa ya? Operational excellence gitu. Supaya kita tidak menjadi nanti di slide berikutnya apa ya, tidak menjadi fairback, tidak merugikan kita juga pada akhirnya. Kenapa? Karena barang yang kita antarkan itu atau kita kirim atau kita berikan kan harus memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, gitu kan, sesuai yang dipesan. Nah, dalam proses gitu ya, ini proses yang namanya di sini pasti beda-beda setiap bisnis. Ini saya coba mengambil secara umum walaupun mungkin ada bisnis model yang juga nggak seperti ini gitu ya. Ini saya ambil umumnya aja. Wah, ini adalah gini nih, ada yang namanya touch point. Gitu ya. Touch point adalah tempat di mana terjadinya interaksi gitu ya antara customer atau prospek yang bisa mempengaruhi pandangan atau persepsi mereka terhadap brand kita. Prosesnya di kita tuh apa aja sih gitu ya? Ini proses umum nih ya. Kalau teman-teman produksi, mungkin produksinya katakanlah masih maklun. Ada proses namanya pengadaan. Ada proses kemudian di situ penyimpanan produk. Kemudian ada proses di dalam proses sampai kita menyediakan suatu barang atau sampai suatu barang yang akan kita kirim atau kita deliver ke customer. Ada proses keuangan, karena ada proses bayar gitu kan, ada proses menagih. Kemudian ada mungkin istilahnya order processing ya. Jadi proses bagaimana order itu bisa lebih mudah atau tidak buat para customer kita itu pasti menjadi salah satu problem juga gitu, bukan problem, daerah di mana menjadi satu touch point yang bisa menjadi positif atau negatif terhadap brand kita. Pengiriman jelas gitu ya, ketika barang kita sampainya terlambat, walaupun itu mungkin bukan salah kita, ya tetap aja dia melihat kepada kita. Balik dulu ya, mundur dulu, bisa? Nah, oke. Terus kemudian mundur lagi, kecepatan. Bukan, mundur. Ya, sini dulu ya. Maju lagi. Maju lagi. Ke yang tadi gitu. Oke, di sini dulu gitu ya. Karena poinnya sebenarnya di sini nih gitu. Poin terjadi intersection antara ngebangun brand dengan customer service
sistem. Yang namanya teman-teman kita di CS gitu ya, atau kalau di Telkom mungkin advisor gitu ya, atau ada ya perusahaan yang membangun call center. Bahkan sebenarnya yang namanya web kita, kalau orang masuk ke web gitu ya, itu kan sebenarnya tuh frontliner, di mana orang akan datang berinteraksi awal mungkin di sana di front gitu ya. Yang impresi pertama di situ pasti sangat penting, apakah orang mau lanjut atau tidak gitu. Jadi ketika memang ujung tombaknya di CS atau di orang masuk ke kita, masuk webnya lelet gitu misalnya, itu pasti hal itu problem. Ketika ada yang bertanya di IG dan jawabnya lama, dan itu suatu problem. Ketika ada yang bertanya melalui call center kemudian juga terlambat jawab, itu juga satu problem. Dan sebaliknya juga gitu ya. Banyak juga yang dapat pengalaman sangat positif gitu ya, melalui CS atau advisor gitu ya, atau melalui web yang sangat friendly gitu. Nah, itu satu poin. Jadi ini ada beberapa kemungkinan touch point istilahnya ya, yang bisa berkontribusi positif atau negatif terhadap brand. Nah, jadi kita mesti ngerti proses bisnis kita dari awal itu, produk kita itu dapat dari mana. Ya, kemudian apakah kita beli, apakah kita produksi, apakah kita memang pedagang di tengah aja, ataukah kita dropship atau kita reseller. Itu semua ada proses yang perlu dijabarkan, dan kemudian di mana kemungkinan ada touch point-nya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, apakah iya misalnya ada customer yang sampai ngomong sama keuangan, apakah iya ada customer yang mungkin ngomong sampai ke bagian gudang kita gitu ya. Balik lagi, sebenarnya memang sangat mungkin nih gitu ya. Kenapa? Karena kalau mungkin teman-teman jualannya istilahnya langsung ke konsumen, mungkin ke sana sangat tidak mungkin, atau kecil kemungkinan hanya lebih banyak ke CS gitu ya, atau pengiriman. Tapi kalau teman-teman berjualan produk yang sifatnya B2B, itu sangat mungkin gitu. Kenapa gitu? Karena kalau bisa jadi teman-teman katakanlah masukin bisnis supply ke perusahaan besar, ya, ke perusahaan multinasional. Ada kemungkinan mereka akan melihat nih, oke, sekarang bisnisnya itu seperti apa, nyimpen produknya di mana, gitu kan, model pengirimannya pakai apa, siapa. Nah, itu audit seperti itu sangat mungkin gitu ya, interaksi seperti itu. Jadi belum tentu ini bisa diterapkan ke semua modal bisnis, ada yang bisa, ada yang tidak. Poinnya adalah contoh gini, ketika kita punya touch point yang kita sadari tidak mungkin hanya CS aja, di bagian lain itu juga harus bisa sudah bisa satu bahasa, satu kata dalam ikut membangun brand. Karena bayangin nggak gitu ya, dan ini memang terjadi gitu ya, ada customer kemudian akhirnya nanyanya ke bagian keuangan soal keuangannya, gitu, karena mungkin tidak puas dengan CS-nya. Ketika sama lah gitu ya, ketika bagian keuangan tidak bisa menjelaskan dan kemudian juga atau lambat atau menghindar, itu kan tadi ya, awal tuh brand itu adalah akhirnya mengenai persepsi gitu. Persepsi apa yang akan didapatkan ketika orang ngomong dengan bagian keuangan kita, kan gitu. Persepsi apa ketika mungkin customer kita yang mungkin dia katakanlah perusahaan besar datang ke gudang kita, dan ternyata gudang kita tidak memenuhi persyaratan mungkin OHS-nya gitu, atau persyaratan layak pergudangan, atau menemukan pencatatan di gudang kita yang ternyata amburadul gitu. Nah, persepsi itu akan terbangun yang akan akhirnya akan menentukan nih kan, apakah akan lanjut atau bisa jadi berpindah ke lain hati, kan gitu. Pengiriman sama gitu ya, pengiriman ini sih mungkin ini banget lah, ini sensitif banget karena sekarang ini bisnis kita ini di Indonesia berkembang karena pandemi dengan pengiriman yang luar biasa berkembang pesatnya, banyaknya karena transaksi online yang masih sedang diusahakan secara infrastruktur, terus terang mungkin oleh orang-orang yang berbisnis last mile delivery atau kurir ini ya, untuk penguatan bisnis prosesnya gitu. Dan di sini sebenarnya kalau kita
dari kiriman aja memang salah satu kita masuk di order processing dan pengiriman gitu ya, untuk memberi solusi buat teman-teman berbisnis. Karena kemudahan adalah salah satu yang tentunya dicari. Di luar ini, jadi sekali lagi kalau teman-teman bisa memahami chart ini, gitu ya, pengadaan, keuangan, order processing, pengiriman, CS, di mana itu ada, pastikan mereka mempunyai bahasa yang sama ketika ada komplain dari customer atau pihak lain, gitu, supaya tidak merusak arah dalam kita membangun brand. Oke, nah bukan keenakannya ya. Sekarang ini mungkin buat teman-teman yang berbisnis hari gini gitu ya, ini enak banget karena bisa terbantu oleh banyak, kalau saya bilang adanya bisnis enabler. Jadi mereka adalah ini service-service yang mungkin disediakan oleh mereka untuk memudahkan teman-teman yang berbisnis fokus pada kompetensi utamanya. Jadi kalau fokus kompetensinya adalah membuat produk kemudian menjual atau marketingnya, fokus di sana, sisanya bisa diserahkan kepada pihak lain, ya. Dan ini makin lama bisnis enabler ini makin banyak gitu, untuk membuat teman-teman yang berbisnis atau orang yang berbisnis itu fokus dengan bidangnya, ya. Balik lagi, biasanya kalau teman-teman startup atau UKM baru mulai berbisnis tuh jago-jago tuh bikin produk, jago-jago ngiklan, jago-jago bikin packaging gitu kan. Dan fokus utamanya bisnis biasanya di situ dulu tuh. Nah, enaknya sekarang ini gitu, banyak hal-hal yang tersedia di luar sana yang bisa mendukung bisnis kita. Gitu ya. Ini mungkin tidak terjadi katakanlah 10 tahun yang lalu gitu. 10 tahun yang lalu nggak ada tuh kita mau butuh gudang, bisa lewat aplikasi kita bisa langsung bertransaksi untuk mendapatkan gudang gitu ya. Pilihan gudang tuh nggak ada. Dan kebanyakan ini pasti memang sifatnya kan sharing gitu ya, ekonomi sharing, sehingga bisa lebih efisien dibandingin dengan kalau kita mengerjakan sendiri gitu. Untuk kayak kalau teman-teman butuh apa ya, cost of fund atau keuangan, sekarang ini kan banyak ya fintech yang bisa memberikan pinjaman atau bisa membeli invoice teman-teman kalau mau untuk dapat modal lebih dulu dari seharusnya. Kalau kayak dikirimin aja bisa, kalau COD-nya udah dicairin duluan sebelum begitu barang diterima gitu ya. Equity crowdfunding, jadi kalau teman-teman mau ngelepas saham 20%, 30%, 40% gitu misalnya, bisa kayak ke model Santara gitu kan. Di Santara itu bisa lepas saham gitu. Dan ada lagi seperti Santara. Jadi di luar ke bank itu sekarang banyak pilihan untuk kebutuhan modal kerja. Biasanya gini ya, kayak waktu di bisnis fashion gitu, fashion muslim, begitu lebaran itu kan kita memang 3-4 bulan sebelumnya harus nyetok gitu ya. Biasanya itu nice problem kan. Kenapa? Karena ya order di tangan, yang susah nyari modal kerjanya gitu loh. Nah, sekarang ini lebih banyaklah pilihan untuk bisa mengatasi hal tersebut. Nah, ketika bisnis teman-teman udah berkembang, misalnya katakanlah awalnya mulainya dari dropship, kemudian jadi reseller, kemudian akhirnya bikin produk, walaupun belum bikin pabrik, belum produksi sendiri. Nah, masalah gudang biasanya udah jadi isu tuh kan, gitu loh. Apakah mau sewa sendiri gudang atau kemudian bisa pakai ya provider seperti ini gitu kan. Ada contoh kalau gudang Credible Depot, ada Ware6 yang paling besar sekarang di Indonesia gitu ya. Ada Keeppack, jadi banyak pilihan nih gitu loh. Karena mengatur gudang kita di mana itu juga penting gitu ya. Kalau kita mungkin base-nya dasar ada katakanlah di Jakarta dan kita punya customer ada di Jogja gitu, itu mungkin gampang. Tapi kalau customer kita ada di Maluku, ada di Parepare gitu ya, akan lebih bagus kalau mungkin stok kita sebagian kita simpan di gudang tersebut gitu, di Makassar gitu atau di Palu. Nah, dan providernya ada gitu. Dan ngirimnya jadi nggak satuan. Jadi sekali kita ngirim ke gudang kan kita mungkin kirimnya udah dalam bentuk bulk gitu ya, dalam bentuk banyak sehingga cost ngirimnya lebih murah. Nah, pilihan seperti itu yang sekarang ini lebih memudahkan buat teman-teman gitu. Hubungannya apa gitu ya? Hubungannya gini,
Ini tadi slide-nya masih bisa masuk nggak gitu. Jadi gini, ketika teman-teman memang memutuskan gitu, dan ini sangat mungkin dan sangat banyak yang melakukan, memutuskan untuk memakai para provider seperti ini, ya pastikan juga dipilih yang memang sesuai kebutuhan dan ikut membantu brand kita. Maksudnya apa? Ya kalau kita memilih mereka gitu provider itu, ya pilihlah yang memang akan selain sejalan memang punya nama juga. Kalau kita bekerja dengan yang sudah punya brand, pasti akhirnya lebih dipercaya juga gitu loh. Terutama dalam servis yang kita andalkan dari mereka. Jadi pilihan antara misalnya contoh paling gampang tadi gudang deh ya, gudang. Gitu. Kalau gudang yang kita kita sewa melalui mereka itu dijalankan oleh tim yang lebih baik, yang profesional, artinya pelayanan kita akan lebih bagus gitu loh. Tapi kalau tidak bisa jadi fireback ke kita lagi, padahal itu yang melayani dari gudang sana, dari gudang orang gitu. Tapi kan firebacknya ke kita, bisa merubah persepsi orang terhadap produk kita, terhadap brand kita gitu. Jadi ya kurang lebih secara ringkasnya di kali ini saya coba menggambarkan semacam ini dulu strukturnya ya, ada brand, ada customer service yang harus kita lihat, sistem, kemudian berinteraksi di touch point gitu ya, di proses tersebut, di mana touch point yang akan penting dalam memberikan persepsi kepada customer kita atau kepada calon customer kita gitu, yang bisa meningkatkan brand kita atau malah tidak. Nah, touch point ini perlu kita kenali ada di mana aja, dan pastikan sehingga orang tersebut gitu ya, orang yang kemudian menjadi touch point akan mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai attitude yang baik gitu loh, terutama gitu ya. Ketika dia bersinggungan dengan pihak luar, dengan customer, dengan calon customer, mengkomunikasikan hal yang sama gitu ya, menuju ke brand building kita. Terus tadi terakhir adalah ketika kita bangun bisnis, tidak semuanya kita bisa kerjakan sendiri dan tidak harus. Kelebihan saat ini adalah begitu banyak pilihan kita yang bisa kita pakai untuk mensupport bisnis kita. Nah, sama juga pastikan juga kita memilih partner atau provider gitu ya, yang ikut membangun brand kita. Karena kalau kita pakai katakanlah vendor supplier yang lebih bernama, pasti lebih membantu untuk dalam proses brand building dari perusahaan kita. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi jangan cuma pilih harga, mungkin ya dalam prosesnya dipilihlah yang pasti akan membantu brand building kita. Nah, summary-nya kurang lebih buat hari ini itu yang bisa saya katakan peranannya customer service dalam membangun brand kita, gitu ya. Baik Pak Faras, terima kasih banyak, dan mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman sekalian, itu ada gangguan teknis dari tim kirimin aja nih Pak Faras nih, gitu. Jadi kesimpulannya adalah memang dalam membangun sebuah brand itu prosesnya berkesinambungan ya Pak ya, dalam arti dari segi brandnya juga, dari segi produknya juga, dan juga after sales-nya, dan mengutamakan kenyamanan customer dengan customer service sistemnya yang bagus ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Wah, sangat banyak masukan ya teman-teman, dan banyak sekali nih Pak Faras pertanyaan di via chatting aja. Bisa saya bacakan ya Pak ya? Mungkin, boleh. Mungkin beberapa Bapak bisa menjawab nih. Mungkin saya akan pilih pertanyaan dari baik, ini banyak sekali, ada 59 partisipan. Oke. Nah ini Pak, bagaimana dari Mbak Ratna di Jawa Tengah, bagaimana mengubah pola pikir merchant mikro untuk masuk ke industri online dan supaya bisa berportfolio? Bagaimana merubah pola pikir? Pola pikir usaha mikro ini untuk bisa masuk ke industri online nih Pak. Oke. Nah, gini, ini memang
tantangan ya. Ini saya kasih contoh langsung di yang saya alami sendiri gitu ya, di bisnis fashion muslim ya. Baik. Karena memang jadi fashionnya itu memang untuk terbatas dan memang koleksi terbatas, sehingga ya semacam butik lah. Setiap minggu meluncing produk baru yang jumlahnya terbatas. Jadi satu baju itu cuma diproduksi paling 75 pieces, tokonya ada 24. Jadi satu toko paling cuma ada 3 gitu ya. Terbatas. Memang itu ininya apa namanya? Itu competitive advantage-nya, membangun experience-nya dari situ gitu. Dari scarcity yang dibuat sehingga orang merasa eksklusif gitu ya. Sehingga dibilang experience yang harus dilakukan adalah orang harus datang ke toko untuk bisa mengetahui jahitannya rapi, dipakainya enak gitu ya. Ini membuat ketika awal diskusi waktu saya ke sana membantu, dibilang ini nggak bisa Pak online gitu, ini harus offline, harus toko, orang datang ke toko. Kenapa? Kan bilang nggak mungkin orang mau beli harga mahal karena itu produknya harganya 800 sampai 1 jutaan ya satunya gitu. Dengan dari online, konsumen kita nggak gitu. Nah yang gini, big picture ini ya teman-teman ya, gitu ya. Maksudnya secara nasional itu online itu berkontribusi, katakanlah memang sekarang itu baru 10-15% gitu ya, terhadap bisnis secara umum nih, secara perekonomian ya, secara perekonomian. Tapi semua juga percaya, dan ini dipercepat dengan adanya sekarang pandemi gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika pandemi orang belanjanya online. Sehingga gitu ya, tahun 2025 gitu ya, buat jangka panjang itu mungkin 30-40% orang tuh udah belanjanya online. Jadi kontribusi online terhadap bisnis atau terhadap perekonomian itu udah akan jadi 30-40%. Dibandingkan dengan sekarang itu mungkin kelipatannya akan eksponensial, gitu, akan besar. Sehingga gini, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk ke online dalam format apapun juga. Yang simpel, sesimpel-simpelnya adalah mungkin sekarang kita pakai WA aja gitu ya. Dan itu di pengalaman kemarin, jadi ketika kita toko-toko yang tutup, itu semua kita WA aja juga akhirnya tetap belanja gitu ya. Jadi, nah tadi ada yang tanya, apakah foto penting? Foto sangat penting gitu ya. Yang jelas syarat dalam berbisnis online itu kan foto, kemudian copywriting gitu ya. Bisnis itu tetap berjalan ketika pandemi karena tokonya semua di mall tutup, gitu ya. Semua di mall tutup, jadi hanya bisa melalui online. Gitu ya. Shopee dibuka, semua dibuka, semua sub channel di online itu dibuka. Nah, yang kemudian bisa merubah mindset pengiriman itu adalah karena mau tidak mau, suka tidak suka, orang akan bergeser ke online atau belanjanya melalui online kontribusinya akan lebih tinggi. Sekarang nih mall udah pada dibuka nih. Okay. Cuman bukan berarti yang online itu yang udah biasa online akan tutup, enggak gitu kan. Mungkin ke mall jalan-jalannya aja melihatnya gitu. Nah, belanjanya bisa tetap lewat online gitu ya. Experience-nya bisa lebih online. Nah, bahwa kita harus berubah, iya gitu loh. Apa poinnya? Kalau enggak, kesempatan kita untuk mendapatkan lebih banyak customer bisa jadi berkurang. Biasanya gini ya, biasanya orang tuh bikin planning gini, ini bulan apa nih, bulan November itu Desember biasanya jam-jamnya orang bikin planning untuk tahun depan. Kan kita udah tahu nih customer kita siapa aja yang sekarang gitu ya, terus kita mau menambah nih customer kita, ya kan, sumbernya itu ada 2, untuk supaya kita customer-nya berkembang atau revenue kita berkembang. 1, istilahnya kita growth secara vertikal, satunya horizontal. Kalau horizontal kita harus nambah customer-nya. Customer kita bisa nambah dari mana aja, gitu kan ya. Kita kenal lagi dari channelnya kan gitu. Sehingga channel-channel yang memungkinkan kita belum ada di mana aja, itu enak tuh bisa buat dasar plan kita selanjutnya. Kalau yang vertikal dari mana? Kalau sekarang teman-teman mungkin punya customer ada 10.000, yang aktif baru 3.000. Sebenarnya ada 7.000 tuh customer yang mesti diaktifasi. Nah, itulah sumber pertumbuhan customer kita. Gitu. Nah, paling mudah tentunya mendekati mereka yang mau kita anggap
yang kita mau aktivasi sebagai aktif gitu ya, secara vertikal maupun horizontal saat ini mendekati mereka secara online gitu, karena mungkin lebih murah pendekatannya gitu. Paling tidak tadi saya bilang kirim WA gitu ya, atau ya kalau sekarang statusnya pasti share-nya teman-teman semua kan pemain IG ya, dan mungkin banyak kan IG itu udah buat jualan gitu ya, yang lebih mengaktifasi di sana. Jadi kita tidak bisa menyetop kebiasaan customer kita gitu ya, yang mereka juga sudah terbiasa dididik terutama karena pandemi untuk belanja online. Itu sama ketika mungkin dulu teman-teman ngalamin nggak ya waktu awal-awal ada Gojek gitu ya, atau awal-awal ada Gojek itu kan hampir semua Gojek yang standar, Gojek bukan Gojek gitu ya, mereka kan pada protes kan, sampai ini pangkalan Gojek tradisional, gitu. Gojek tidak boleh ke sini, gitu kan. Nah, akhirnya perubahannya kan nggak bisa dicegah. Sekarang dulu tetangga saya juga ada gitu, ada supir motor apa namanya Gojek gitu kan, pengkolan gitu kan. Di pangkalannya dia nggak boleh tuh gitu, apa Gojek dilarang di sini. Tapi sekarang mereka jadi supir online lah, maksudnya Gojek online di Grab ataupun di Gojek gitu. Nggak bisa dirubah gitunya. Nah kalau kita tidak mau berubah, soalnya ya kita berarti melawan arus yang kemudian belum tentu menguntungkan buat kita gitu loh. Berarti kalau untuk dari bisnis sendiri Pak, kita memang harus mengikuti ya Pak, mengikuti istilahnya itu tren dari segi penjualan. Jadi kalau bisa sih, yang saya tangkap adalah walaupun kita offline dan tradisional, sebisa mungkin dengan tahun-tahun ini atau perkembangan industri kita bisa melalui online ya Pak ya. Iya. Mau nggak mau kita merangkak sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi memang untuk belajar itu tidak langsung bisa dipraktekkan ya Pak ya. Yeah. Gitu. Jadi mungkin step by step-nya gitu teman-teman yang sudah ikut hari ini ya, bisa mempraktekkan ilmunya gitu. Berawal dari mungkin kita memperbaiki sistem dari customer service-nya, kita bisa memperbaiki sistem dari produk kita dan sistem penjualan kita tentunya. Begitu. Nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Erik Satyadi. Apakah ada tracking barang online real time? Nah ini bisa tuh kepoin, kirimin aja ya Mas ya di media sosial kita atau di website kita di www.kiriminaja.com. Itu bisa dicek deh kegunaannya kita seperti apa, dan teman-teman yang di sini mungkin yang sudah aktif pengirimannya setiap hari ada, bisa real time cek tracking barang dan bisa juga memilih memilih vendor-vendor pengiriman yang ada di Kiriminaja. Bisa langsung download juga di Play Store dan di Google Store ya teman-teman ya. Intermezzo aja gitu. Oke, Pak Paras masih di sini Pak? Masih? Oke. Boleh. Ya, oke. Ini banyak banget ya Pak. Mungkin ada tips terakhir nih Pak, tips dari Pak Paras untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu hari ini, karena kita sudah di jam 3 gitu. Sebelum saya mengumumkan ada 3 peserta yang beruntung, yang random dari tim Kirimin Aja Pilih yang aktif pada sore hari ini akan mendapatkan saldo e-wallet senilai 50.000 untuk satu orang. Ya, nanti setelah saya sebutkan namanya, boleh langsung WA ke nomor yang tadi mengirimkan informasi link untuk kegiatan webinar di sore hari ini. Baik, monggo Pak Paras. Ya, gini. Jadi dalam bisnis apapun yang kita lakukan gitu ya, memang kita perlu membangun brand, gitu ya, membangun brand. Ini kalau bisnis masa kini seharusnya dengan online sekarang nih ya teman-teman ya, memang harusnya dibangun tuh berbarengan, bisa antara kalau teman-teman jualan produk dengan personal brandingnya teman-teman sendiri. Jadi ngebangun berbarengan itu akan lebih powerful karena orang lebih trust dengan produknya ketika personal brandnya masuk gitu ya. Maksudnya ketika teman-teman di sini misalnya siapa nih ada Eka Rubianti gitu ya. Ketika Eka dikenal sebagai dikenal oleh followernya gitu kan sebagai orang yang kreatif atau orang yang membuat produk dengan perfeksionis gitu, pasti itu kan melekat juga ke produk. Jadi bisa saling mendukung antara membangun personal brand dengan juga produknya gitu. Jadi dua hal yang harus kalau menurut saya sekarang ya bisa dibangun berbarengan gitu ya.
sekali lagi mungkin mudahnya atau enaknya sekarang membangun branding karena awalnya ketika kita membangun awareness, kalau dulu itu kan kita harus ke koran, iklan di koran, iklan di TV yang mahal-mahal gitu ya. Kalau sekarang kan dengan bikin foto atau video atau konten gitu ya, mau secara organik, kemudian gabung ke grup-grup gitu ya, atau kalau ada bisa beriklan dengan ads gitu kan, itu udah cukup membantu untuk membangun branding kita gitu, baik lagi baik dari personal maupun produk. Nah, kalau saran saya terakhir memang manfaatkanlah gini ya, karena susah kita membangun bisnis mungkin bisa menguasai ke semua hal, apalagi ketika baru mulai gitu ya. Dan kalau teman-teman ahlinya adalah dalam jualannya, lakukan jualan. Kalau teman-teman ahli membuat produknya, buat produk sebaik-baiknya untuk bisa melayani atau memenuhi kebutuhan customer gitu. Nah, kalau teman-teman bisa fokus di core di kompetensinya teman-teman gitu, cari yang lain itu yang benar-benar mendukung. Satu sisi itu mendukung teman-teman fokus, hal yang lain adalah secara biaya dia menjadi variabel, ya, jadi nggak fixed cost gitu loh. Nah ini nanti kita omongin di selanjutnya deh kalau soal kayak begini ya. Tapi menurut saya manfaatkan sekarang ini kelebihan berbisnis melalui online. Kalau teman-teman offline masuk ke online. Kalau online perkuat gitu ya. Nggak ada bisnis yang memang semudah membalikan tangan gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita lihat yang besar-besar itu kayaknya enak ya. Itu semua pasti melalui proses. Kita lewat journey-nya, cari partner yang tepat gitu ya. Teman-teman di Kirimin aja memang adalah salah satu platform yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu proses pengiriman gitu ya. Ini memang salah satu kelebihan yang mesti bisa perlu dilihat dan perlu dilihat untuk proses pengiriman. Sama nanti teman juga lihat di proses yang lain juga mana yang bisa dipakai, gunakan untuk mempermudah dalam membangun bisnis teman-teman semua. Gitu ya. Betul banget Pak Paras, luar biasa Pak. Terima kasih sekali atas waktunya sore hari ini ya Pak ya. Mungkin di next webinar nih kita bisa kasih materi-materi makin menarik ya Pak ya. Setuju ya Pak? Ya. Kita lanjutkan terus nanti. Iya. Mungkin di next week kita ada ini Pak, kita ada materi tentang Instagram marketing untuk meningkatkan penjualan juga nih Pak. Jadi tips-tips dari Mas Latif ya, kebetulan beliau juga aktif di dunia Instagram. Mungkin teman-teman di sini yang aktifnya di Instagram atau lebih punya bisa mengembangkan diri di Instagram, mungkin bisa ikut lagi dengan cara join di Telegramnya kita gitu ya. Itu nanti akan informasi nih Pak, informatif sekali nih apa aja yang lagi update dikirimin aja. Nah, terima kasih sekali Pak Paras waktunya sekali lagi. Sambil itu saya mengumumkan nih 3 orang peserta, bukan pemenang sih. Kita apresiasi untuk teman-teman yang sudah aktif join pada sore hari ini. Selamat untuk Kakak Pipit Fitriani dari Tasikmalaya. Boleh WA kita. Dan juga yang kedua Kak Fitri Arianto dari Rumah Aksara Purwokerto. Oh, jauh-jauh nih Pak. Dan yang terakhir dari Mas Rizky Pratomo. Ini dari mana? Oke. Boleh ketiga teman-teman yang sudah saya sebutkan langsung WA ke nomor tadi yang menginfokan link Zoom-nya dari acara webinar sore hari ini. Baik, mungkin cukup sekian dan terima kasih atas antusiasmenya teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Paras. Sampai ketemu lagi di Ngulik Bisnis selanjutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.